Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, mari dibuka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat yang diberikan, utamanya di pagi subuh ini. Walaupun subuhnya ini masih malam ya. Isyaknya sudah maju, isyaknya jam 7 kurang, tapi subuhnya masih 3:30 lebih. Makanya kadang-kadang di masjid-masjid sepi, Pak. Banyak orang yang enak tidur ini. Hadirin para jamaah, seperti sekarang ini masih jam 4:30 kurang. Padahal mundurnya banyak kalau di Al-Ikhlas ini ya, sholat ya. Alhamdulillah. Di sana-sana sudah selesai, sini gak kira karis ya. Bisa dikejar. Ya, itu kalau menurut Hanafi memperbanyak isfiror, mencari waktu fajar di subuh sehingga dimundurkan untuk sholat subuh ini panjang. Karena makanya juga bacaannya panjang, menikmati seindah-indahnya masa fajar ini dengan ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan dalam pelaksanaan ibadah ini, yang fardu maupun sunnah, semoga menjadi amalia mardhiyah, diridhoi, makbul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, masih seputar pembahasannya tentang syurutu sihhatis shalah, syarat-syarat sah salat. Sudah sampai dibahas tentang istiqbalul qiblah, syarat yang kelima ya, yaitu menghadap kiblat, sebagaimana diuraikan kajian yang lalu. Sampai karena ada ayat Allah, syarat itu sama dengan rukun, harus dilaksanakan. Kalau tidak ada syarat atau rukun, itu gak jadi ibadahnya. Ya, fatal. Khotok, ya, khotok jali kalau dalam qiraah itu disebut. Para jamaah, karena firman Allah, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, itu ayatnya. Pertama kepada Nabi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi disuruh memalingkan ketika ibadah sholat ini wajahnya ke arah Masjidil Haram. Terus selain Nabi, secara banyak, jumlah banyak ya kita semua, fawallu wujuhakum syatrah, itu kan. Maka bisa tidak, karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampai dibahas dalam hal itu al-ijtihadu fil qiblah, sungguh-sungguh mencari kiblat. Karena firman Allah ya, sampai berapa kali itu disebut fawallu, itu sampai ngono ya. Demikian juga Rasulullah SAW sangat patuh taatnya kepada Allah. Maka kita juga dituntut sebagai umatnya ini, sehingga sampai al-ijtihad fil qiblah, sungguh-sungguh mencari kiblat. Bagi orang yang dalam kondisi kegelapan, mungkin ya, terus mungkin kebingungan dalam satu perjalanan, ya, langsung paling enggak harus tanya-tanya, harus mencari masjid ini arahnya bagaimana. Kalau di Indonesia itu cari makam paling gampang. Kuburan ini ngadep nanti ngono.
Oh, gini ya, enak itu. Kalau di sini barat ini, selatan dan utara, oh paling sini ini enak ya. Kalau di Indonesia kan makam Islam itu kan ini semua ya. Mujurnya itu, Pak, membujur utara selatan. Oh, ini berarti kiblatnya sana. Kalau sudah tahu makam gitu enak. Kalau tidak ada makam ya apa kan? Mendung terus, hujan terus, tidak ada tanda-tanda. Oh. Kalau suasana yang seperti itu tetap harus ijtihad sampai dalam keyakinan. Oh sini. Nah, itu kemudian ada judul Al-Khata'u fil Ijtihad. Bagaimana kalau salah sudah berijtihad, sudah mencari sungguh-sungguh, tiba-tiba salah ketika sholat itu arahnya, itu baru diketahui sadar, atau baru diketahui ada orang yang memberitahu salah Pak, kiblatnya tidak di sana ya. Nah, itu gimana? Idat tayaqqanal khata'u fil ijtihadi faqala Hanafi, kalau sudah yakin salah dalam ijtihadnya, maka pendapat-pendapat muncul, Pak. Dalam hal ini seperti Hanafi mengatakan in kana fis shalah istidara wa bana 'aniha, yakni akmil salatahu. Kalau tahu kelirunya sudah berijtihad itu di tengah-tengah sholat, dalam sholat, maka hendaklah diputar ya, langsung membelakangi, atau istidaru wa bana 'alaiha, langsung membentuk pada sholat itu, yakni akmil sholat, tinggal sempurnakan. Ini kalau Hanafi, tinggal meneruskan, salahnya tadi harus diubah. Kalau yakin itu salah, tayaqqanal khata'u fil ijtihadi, itu begitu, sehingga langsung dibalik. Oh, tak sana ya, umpama sadar, kemudian sempurnakan sholatnya. Falau shalla kullu raka'atin li jihadin jaza, walaupun sholat semua rakaatnya itu kullu raka'atin li jihadin jaza, itu sesuai dengan arahnya, dibolehkan. Wa in kana ba'da sholati sholat sholatal qadimah, dan jika selesai sholatnya, maka sholat yang lama itu sudah dianggap, karena sudah berupaya. Ini mudah ya buat Hanafi. Kalau sudah berusaha tapi kok salah, waduh, ya sudah, itu sholatnya dianggap benar sudah, karena sudah ijtihad. Itu wala i'adatun alaihi lima mado, dan tidak perlu mengulangi apa yang sudah dikerjakan. Li'ityanihi bima fi wasa'atih, karena sudah mengerjakan apa yang atas kesanggupannya, itu fi wus'ih. Para jamaah sampai dituturkan, qala Aliun, sahabat Ali mengatakan, qiblatul mutaharri jihadu qasdihi. Kiblatnya orang yang sudah berupaya, sudah mencari, itu menjadi arah tujuannya. Itu begitu. Tapi kalau belum berupaya, lam tasihu sholatuh, tidak sah sholatnya. Hadirin para jamaah, itu komentarnya madhab Hanafi. Kemudian Maliki hampir sama. Intabayyanal mujtahidu fil qiblah khotoan, kalau jelas yang berupaya sudah berijtihad di dalam kiblatnya itu ternyata salah, yakinan au dhannan, salahnya itu secara yakin atau dugaan, fi asna'is sholati, dan di tengah-tengah sholatnya, maka qata'aha, diputus ketika menyadari salahnya itu. Ingkana basiron, jika orang itu orang yang tidak buta, orang yang melihat. Lalu bagaimana di tengah-tengah itu terus dialihkan? Istadbaro au syarraqa au ghoraba, dibalik, oh tidak sini kiblatnya, atau ke arah misalnya ke barat atau ke timur atau ke selatan atau ke utara misalnya, sana-sana,
diyakini, oh salah, langsung dibalik sholatnya itu. Jadi itu komentarnya, pendapatnya Maliki, ya, sama dengan apa yang disebutkan oleh Hanafi. Sehingga wabtada'aha bi iqamatin wa la yakfi tahawwaluhu li jihadil qiblah. Kalau menurut Maliki itu diputus sholatnya, qata'aha. Salah, putus. Lalu dia memulai sholatnya ke arah yang diyakini menurutnya ini kiblat, begitu. Sehingga wala yakfi tahawwaluhu li jihadil qiblat, tidak cukup memalingkan ke arah kiblat, tapi apa? Memulai wabtida'uha bi iqamatin, mulai kembali. Ini Maliki. Hadirin para jamaah, lalu komentarnya Hambali, in bana lahu yakinul khata'u, in bana lahu yakinun qata' wa huwa fi shalah istadara ila jihadil Ka'bah wa bana ala ma madha minas shalah. Kalau Hambali, kalau yakin kiblat yang sudah ijtihad berupaya tadi salah, maka dia tinggal memutar ke arah Ka'bah. Wa bana ala ma madha, dan dia memulai membangunnya kembali, membangunnya ala ma madha, apa yang sudah berlalu dari sholatnya. Tidak dianggap batal yang sholat tadi, itu Hambali. Tinggal mutar atau mengarah ke arah yang diyakini itu Ka'bah atau kiblat. Para jamaah, itu sejumlah para komentator kepada kita. Kemudian Syafi'i mengatakan yuqarriruna qata'as sholati idza arafal khata'u fiha wa i'adatu shalah. Menurut Syafi'i, kalau salah, ternyata salah kiblatnya ini, sudah berupaya, maka mengokohkan kesalahan sholatnya itu diputus. Idza arafal khata'u fiha, kalau dia tahu bahwa salah di dalam sholatnya menghadap kiblatnya. Terus wa i'adatus sholati idza arafal khata'u ba'daha, dia mengulangi sholatnya apabila tahu bahwa sholat tadi itu salah kiblatnya. Itu sesudah sholat mengulangi. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Lakinnil malikiyatu yajibuna li'ada fil waqti. Tapi kalau Maliki wajib mengulangi di waktu itu kalau masih ada waktu. Kalau sudah tidak ada ya sudah. Kalau Syafi'i ngulangi, Pak. Berarti kodok ya. Nah, ini komentar-komentar dari para pendapat berkenaan dengan berupaya mencari arah kiblat. Sudah berupaya salah. Ya. Al-khata'u fil ijtihad. Itu gitu. Kemudian ada hal yang lain berkenaan dengan kiblat ini. Apa itu? Wa hadza wa yata'allaqu bi syartil istiqbali bahsi amroini. Ada yang terkait dihubungkan dengan syarat menghadap kiblat ini, yaitu pembahasan dua hal, as-sholatu fil Ka'bah wa sholatul musafir. Sholat di dalam Ka'bah. Ini pembahasan ya. Dalam hubungannya sholat menghadap kiblat ini ada yang dikaitkan dengan pembahasan. Pembahasan ada dua hal pembahasannya. Apa itu? Sholat dalam Ka'bah dan sholat bagi musafir di atas kendaraan. Ini ya. Bagaimana? Padahal harus menghadap kiblat kan tadi kan? Syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat. Lalu bagaimana kalau ada orang sholat di dalam Ka'bah? Kiblatnya mana? Yo, ada orang masuk dalam Ka'bah terus sholat. Kiblatnya mana ini? Nah, ini jadi pembahasan juga para jamaah. Dari pembahasan ini muncullah pandangan-pandangan. Di antaranya adalah pandangan itu menuturkan as-sholatu fil Ka'bah arafna annahu la budda syar'an
min istiqbali juz'in minal Ka'bah. Kita tahu bahwa tidak bisa tidak menurut syariat harusnya menghadap ke sebagian dari Ka'bah. Kalau sudah di dalam ya. Karena semuanya itu dianggap kiblat kalau di dalam Ka'bah. Maka tetaplah dia mengarah ke sebagian dari Ka'bah itu begitu ya. Wastiqbalu hawa'aha, bahkan wastiqbalu hawaiha ila sama. Menurut selain Maliki itu sampai boleh menghadap ke udara ya, ke atasnya sampai ke langit. Wasabitu inda sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala al-Ka'bah al-musyarrafah yauma fathi Makkah marratan wahida wa shalla fiha. Dalam beberapa keterangan seperti hadis menjelaskan di antaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala al-Ka'bah al-musyarrafata yauma fathi Makkah. Nabi pernah memasuki dalam Ka'bah itu ketika Fathul Mekah, kemenangan oleh beliau dengan umat Islam ya, sehingga Mekah dikuasai. Berarti ketika itu kan sudah hijrah ya, Fathul Mekah ini. Kemenangan ada di pihak Muslim, Nabi pemimpinnya ya. Begitu sudah di tangan orang Islam itu Mekah, Rasulullah SAW datang Pak, langsung masuk ke dalam Ka'bah. Ini ya, ini direbutkan Ka'bah itu ada disebutkan pertama yang dilakukan oleh Nabi itu membersihkan patung-patung itu, patung-patung yang ada di dalam Ka'bah. Yang sekarang ini ada viral bahwa ada patungnya Bunda Maria dan Yesus, ngono kan katanya kan. Ini kan rame kan itu kan. Ini di dalam Ka'bah itu. Wallahu alam, saya nggak bahas itu. Rame kok karena para jamaah ini karena ada mencuat itu anggapan seperti itu. Sehingga para pendeta itu senang. Dengan ada kiai yang mengatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada salib. Masya Allah. Ada patungnya Yesus dan Bunda Maria. Sehingga sebagian pendeta mengatakan, kenapa diperbincangkan? Mestinya ya kudu diakui. Ini gara-gara ada cetukan dari seorang kiai kan, sejak dibahas rame kita. Hadirin jemaah. Tapi yang jelas ketika Rasulullah SAW menguasai Mekah, merebut ya Fathul Mekah diberi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat ini turun kan mengisyaratkan bahwa Nabi SAW mendapatkan kemenangan ya, Masya Allah. Begitu direbut Mekah, Rasulullah SAW masuk ke dalamnya ya. Setelah dibersihkan itu patung-patung, annahu dakhalal Ka'bal musyarrifata yauma fathi Makkah marratan wahidah wa shalla fiha. Nabi salat Pak di dalam. Ini salat di dalam Ka'bah Pak ya. Sehingga dari sini ada yang berpendapat boleh enggak salat di dalam Ka'bah? Boleh. Ya. Sampean kalau bisa umpama dikai kunci yo. Ambek rojo ya sana yo. Nih, silakan masuk ngono. Salatlah ngono ya. Ini dasarnya bahwa Nabi cuma satu kali ya di sini ya. Salat di dalam Ka'bah itu disebut ini ya. Ini menurut keterangan ini wasabitu anhu sallallahu alaihi wasallam annahu dakhalal Ka'batal musyarrafata yaumal fathi Makkah marratan wahida. Cuma sekali itu apanya? Salatnya. Wa shalla fiha. Dan Nabi salat di dalamnya. Waruya bin Umar annahu qala li Bilal. Dan diriwayatkan dari sahabat Umar annahu qala li Bilal, bahwa sesungguhnya Umar itu bertanya kepada Bilal, hal sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah? Apakah Nabi betul sholat di dalam Ka'bah? Qala, Bilal menjawab, na'am. Na'am. Ini mungkin diikuti oleh sahabat ketika masuk itu.
Terus Bilal mengatakan, na'am. Rakaataini baina syariyataini an yasarika idza dakhalta. Nabi sholat di dalam Ka'bah itu 2 rakaat. Di antara sebelah kiri, kalau kamu masuk, sebelah kirinya sholat di situ Nabi. Nih pintu masuk sampean, katanya Bilal, nih sebelah kirinya ya sholat di situ Nabi itu. Ya sing ngadepe saono iku nih mau. Oh ya, masya Allah. Ini coba kalau kita ini. Summa kharaja, kemudian Nabi keluar. Fa shalla fi wijhadil Ka'bah raka'atain. Kemudian sholat di arahnya Ka'bah, sudah keluar itu sholat lagi Nabi 2 rakaat. Ini penuturan yang nyampe kepada kita. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu timbul ngadepnya kemana ngono tadi itu kan. Sholat kan disuruh menghadap kiblat. Kalau di dalam kiblat, di dalam Ka'bahnya ya apa ngono. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini ini yang terkait pembahasan sholat menghadap kiblat. Lalu komentar pertama adalah Hanafi menuturkan, faqala Hanafiyatu yasihu ada'u sholati fardhon au naflan walau jama'atan fil Ka'bah au ala sat'iha wa illam yatakhad sutrotan. Menurut ini sekarang muncul pandangan-pandangan. Menurut Hanafi mengatakan sah melaksanakan sholat fardu atau sunnah walaupun dengan berjamaah 2 orang, 3 orang, 4 orang di dalam Ka'bah, cukup kan? Ka'bah kan lumayan luas ya kan? Nih jamaah 4 orang kan bisa ya misalnya. Itu katanya Hanafi mengatakan sah melaksanakan sholat fardu atau sunnah walaupun berjamaah di dalam Ka'bah. Atau di terasnya. Wa illam yatakhad sutrotan, walaupun tidak memakai sutro. Di dalam Ka'bah gak pakai sutro Pak, ya wis jero. Nih, cara Ka'bah kan luas Pak, ya kan? Rada luas kan. Kalau mungkin jadi masjid kecil ya, di dalamnya atau musola lah. Kita kan tahu ya, kalau yang pernah umroh atau pernah haji. Coba Ka'bah yang seperti itu, di dalamnya itu ada tempatnya luas juga. Hadirin para jamaah, jadi ini menurut Hanafi ya, lakin yakrahu shalah fauqaha li isa'adatil adab. Tapi kalau sholat di atasnya kan bangunan kan ini ya, ada pondasi. Ya apa nek naik Ka'bah terus sholat di atasnya ngono. Itu dianggap makruh menurut Hanafi. Ini dari keterkaitan membahas menghadap kiblat. Nah, ada 2 hal yang terkait di sini apa? Sholat di dalam Ka'bah dan sholat musafir itu ya. Sholat dalam Ka'bah ini muncul pandangan-pandangan. Hanafi mengatakan tidak apa-apa, baik fardu maupun sunnah. Ini Hanafi. Ya, itu jamaah pun boleh di dalam ngono ya. Cuma kalau di atas dianggap makruh. Lakinnahu yakrahu shalah fauqaha. Kenapa? Li isa'atil adab, kurang ajar itu. Li isa'atil adab itu berarti tidak ini etikanya buruk. Ya kurang ajar. Sholat nggak didukure Ka'bah. Ini misalnya gini, itu menurut Hanafi. Bisti'li alaiha wa taraka ta'dim, berarti dia ngungkuli ya, naik di atas Ka'bah berarti tidak mengagungkan yang dituntut. Yang sebaiknya kita agungkan Ka'bah itu, kita muliakan. Itu beradablah. Mosok sholat nggonen dukure, itu kurang ajar. Wa nahyun nabiyyu anhu, dan itu dilarang oleh Nabi. Ya. Kalau di dalam boleh, kalau di atas jangan. Wa in shallal imamu bi jama'atin faja'ala ba'dahum dhahrahu ila dhahril imam jaza. Wa man ja'ala minhum dhahrahu ila wajhil imam lam tajuz salatu litaqaddumi 'alal imam. Kalau ada orang sholat ya itu berjamaah di dalam Ka'bah ini ya,
maka menjadikan sebagian punggungnya itu ila dhahril imam, mengarah kepada punggungnya imam. Jaza itu boleh, berarti harus di belakangnya ya, karena makmum jamaah. Wa man ja'ala minhum dhahrahu ila wajhil imam, tapi ini sholat di dalam Ka'bah berjamaah. Kalau menjadikan dari di antara jamaahnya itu punggungnya ke arah wajah imam, lam tajuz sholatu, sholatnya salah, sholat tidak boleh. Litaqaddumihi 'alal imam, itu berarti dia mendahului, mengedepani pada imamnya. Itu begitu, masya Allah. Para jamaah, kemudian Maliki komentarnya berkenaan sholat di dalam Ka'bah. Kalau tadi Hanafi ya boleh, fardu sunnah bahkan jamaah boleh, hanya makruh kalau di atas, itu Hanafi. Kemudian madhab Maliki utamanya dipelopori oleh ulama besarnya Syekh Khalil minal Malikiyati, yazuzu li ayyi jihadi sholat fil Ka'bah wa ala sat'iha naflan ghairu muakkadin. Boleh sholat di dalam Ka'bah mengarah kemana saja, sini boleh, bebas. Ini komentarnya Syekh Khalil dari diantara ulama besarnya di kalangan madhab Maliki ya, itu boleh. Cuma dituturkan pula, bahkan di satya, di emperannya, di atasnya itu, kalau sholatnya sholat naflan sunnah ya, sholatnya sholat sunnah ghairul muakkadin, bukan sholat sunnah yang kuat. Wa minhu sunanur rawatib ka'arba'i rakaati qabla dhuhur wa duha wa syafa'. Seperti diantaranya sholat sunnah, seperti sholat sunnah rawatib sebelum duhur 4 rakaat misalnya, sholat duha. Ini dianggap yazuzun naflul mustaqbilal qiblah fil, itu dianggap dibolehkan menurut komentar madhab Maliki, tapi bukan sholat fardu ya. Kalau Hanafi tadi boleh fardu kan, fardu boleh, sunnah boleh. Kalau Maliki itu sholat sunnah yang bukan kuat boleh. Itu komentarnya Maliki. Para jamaah, bahkan kama yazuzun naflu mustaqbilal qiblah fil hijr, yakni hijr Ismail. Sholat sunnah menghadap kiblat di hijr Ismail itu juga boleh. Kita tahu ya, hijr Ismail itu ada ruang ya, seberapa meter itu kan, itu di bawah mihzab talang emas, itu biasanya banyak orang berkumpul di situ kan, itu tempat berdoa, itu diantaranya kan. Nah, itu juga boleh kalau sholat sunnah di situ, itu begitu. Wala tasyu indahumul faraid fi dahil Ka'bah, tapi kalau sholat fardu tak sah menurut Maliki ya. Sholat fardu tak boleh di dalam Ka'bah. Oh. Beda dengan Hanafi tadi ya. Hanafi bebas. Oh, Masya Allah ya. Ini Maliki fardu tidak boleh. Yang boleh hanya sunnah itu. Jangankan fardu di dalam Ka'bah, di hijr Ismail saja tidak boleh kalau fardu. Diusir. Kalau sunnah cepet-cepetan, karena diantre gantian, ya gitu kan. Oh, iya. Kemudian watakro sunanul muakkadah kal witir wal idaini wa raka'atainil fajri wa raka'ataini tawab. Kalau sholat sunnahnya sholat sunnah kuat, muakkadah ya, itu makruh sholat di dalam Ka'bah. Sholat sunnah yang tidak kuat boleh. Seperti duha, sholat duhur itu kan dibagi-bagi gak Pak? Sebelum duhur itu bisa 6 rakaat. Yang 2 rakaat kuat, yang 4 rakaat itu ghairul muakkadah, tidak kuat. Maka menurut Maliki yang tidak kuat boleh, yang kuat tak boleh. Nah, yang kuat sangat kuat ya. Seperti hanya sholat witir, sholat id, sholat 2 rakaat fajar seperti tadi kita sholat,
sebelum qomat, itu dianggap sholat sunnah yang kuat, itu makruh bila dikerjakan di dalam Ka'bah. Ini komentarnya Maliki. Kalau fardu tidak sah, tidak boleh, tidak sah. Sehingga wala tajuzu sholatul fardi fil Ka'bah au fil hijr. Tidak boleh sholat fardu di dalam Ka'bah, jangankan di dalam, di Hijr Ismail tidak boleh. Fa'in waqa'a, kalau sampai sudah terjadi, a'adahu biwaktin daruri, harus diulangi ketika itu. Kalau sholat fardu di dalam Ka'bah atau Hijr Ismail itu di luar, tapi itu ada yang menyebut Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah. Kan itu bagi orang tawaf tidak boleh lewat itu kan, harus di luarnya. Masuk Hijr Ismail batal tawafnya. Karena tawaf itu tidak boleh di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah. Ya. Hadirin para jamaah, kalau sampai terjadi maka diulangi sholatnya. Itu komentar yang disampaikan oleh berbagai pendapat para jamaah. Jadi inna hadat tafsil alladhi qarrara al-ulama Khalil wal qawlu bi jawazi hadis salahu hukum dhaif indal Maliki. Jadi ini rincian dari pembahasan menurut ulama besarnya Imam ini Syekh Khalil ya di kalangan madhab Maliki, bahwa sangat lemah membolehkan sholat itu di dalam Ka'bah. Wa huwa sarah asy-syarih al-Khalil. Wa qala Ibnul Juzi al-Maliki, Ibnul Juzi dari madhab Maliki juga berkomentar, tukrahu sholatu ala dhuhril Ka'bah, makruh juga sholat di punggung Ka'bah, di atas. Jadi kalau itu sama dengan Hanafi. Cuma bedanya tadi Hanafi boleh sholat fardu di dalam Ka'bah, Maliki tidak boleh kalau fardu. Jangankan fardu, sholat yang kuat saja tidak boleh. Terus kalau di atas semua mengatakan dua ini menganggapnya makruh ya, Hanafi dan Maliki. Ini tukrahu sholatu ala dhuhril Ka'bah wa tumna'u fil madhabil faraid dahilal Ka'bah. Bahkan dilarang oleh madhab ini sholat fardu di dalam Ka'bah ya, Maliki. Insyaallah. Kemudian qala Syafi'i sekarang ya, Syafi'i biar tahu semua ya pandangan pendapat ini. Syafi'i menuturkan tazuzu sholatu fardon au naflan fil Ka'bah au ala sat'iha in istiqbala min banaiha au turabiha sakhison, yakni sutrotan tabiatan. Para jamaah, menurut Syafi'i itu boleh ya sholat fardu atau sunnah di dalam Ka'bah. Ini Syafi'i ya, masya Allah. Asalkan inistaqbala min binaiha, bila orang itu menghadap ke bangunannya, ke temboknya itu, ngono ya. Autorobiha atau ke tanahnya, berarti ke bawahnya ya. Nih dengan pakai sutrotan, bersutro. Sabitatan, sebagaimana dikuatkan hal ini kaud nih. Ini wababi mardudin au aso mustamarrotan. Jadi di pintunya atau di ada kayu yang ditegakkan sebagai sutro. Kalau menurut Syafi'i itu begitu. Wa inna ma sah istiqbalu hawaiha liman huwa kharijaha. Tapi bagi orang yang di luar Ka'bah itu sholat sah menghadap udaranya ke atasnya. Tapi kalau di dalam itu tidak bisa sholat dengan menghadap ke atas, tapi menghadap ke bangunannya atau ke tanahnya di bawah. Nih ke tanahnya. Ini komentarnya Syafi'i. Wih sampai nduk gini anunya dipersoalkan. Sholat menghadap kiblat. Kalau di dalam Ka'bah yo itu mau ya ngono mau. Mana kiblate iku mau? Yo kiblate yo awakmu nduk jero iku. Ini sehingga ini asalkan menghadap ke temboknya ya bangunannya atau ke bawah, tidak boleh ke atas. Ini
Kalau di luar boleh melalui hawanya, udaranya. Karena Ka'bah itu sampai ke aras alasannya kan, sampai ila sama, ke langit. Sehingga dari manapun bisa menghadap itu. Dari ketinggian apapun dia sholat. Ini. Kemudian Hambali menuturkan, wa ajazal hanabilatu aidan salatan nafila fil Ka'bah au ala sat'iha wa la tasiu salatal faridah. Kemudian Hambali boleh sholat di dalam Ka'bah, ya, sholat sunnah. Tidak boleh kalau mengerjakan sholat fardu, bahkan tidak sah. Jadi dalam hal ini ada perbedaan-perbedaan ya, ini mengenai. Tapi untuk sholat sunnah semua pendapat mengatakan boleh ya. Ya. Untuk sholat sunnah boleh. Untuk sholat fardu hanya Hanafi yang membolehkannya. Ya, itu hanya Hanafi dan Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang terkait dengan menghadap kiblat. Ya. Muncul dua hal yang dibahas, sholat di dalam Ka'bah. Kemudian sekarang yang kedua muncul sholat bagi orang yang sholat sunnah di atas kendaraan. Rohilah, kendaraan di sini dulu hewan ya. Dalam hal ini musafir ya, yazuzut tatawwu ala rohilati lil musafiri bittijahi muqassid atau maksodihi bi ijma'il ulama. Ulama konsensus sepakat boleh bagi musafir itu sholat di atas kendaraan. Ya, itu sudah menjadi ijma' ulama. Boleh bagi musafir itu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu para ulama ijma' boleh. Ya, sholat sunnah loh ya. Kalau sholat fardu masih timbul pendapat-pendapat bagi orang yang sholat di atas kendaraan, yaitu si musafir. Yazuzut tatawwu ala rohilati lil musafiri bittijihadi, dengan menghadap apa yang dihadapi, atau dengan menghadap sesuai dengan kendaraan itu menghadap. Yang kita tumpangi, kita naiki itu. Aduh kemana ismelok iku ae ngono. Ini bila salat sunnah itu disepakati oleh para ulama. Walamma sabata fis sunnah an Amir bin Rabi'ah qol. Dalam hal ini dikuatkan dalam sunnah hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Amir bin Rabi'ah qol menuturkan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahu ala rahilati yusabbih, di atas kendaraannya Nabi itu sholat. Yusabbih di sini sholat, bertasbih di sini sholat, yaitu yumi'u bi ra'sihi, pakai isyarat dengan kepalanya. Qabla ay wijhati tawajjuhi, ini qibala ay wijhati tawajjaha, ke arah di mana kendaraan itu melaju dan menghadap. Walam yakun yasna'u dzalika fi sholatil maktubah, dan Nabi tidak melakukan hal itu pada sholat fardu. Sholat apa? Sholat sunnah. Tak pakai melek kiblat. Ngadepnya sesuai dengan kendaraan itu menghadap gitu. Jadi kalau sholat sunnah berdasar hadis ini ya, itu menjadi ijma' ulama. Para ulama konsensus sepakat sholat sunnah di atas kendaraan bebas, boleh. Ya, sholat sunnah ya. Karena Nabi kalau sholat fardu tidak pernah melakukannya di dalam kendaraan. Karena kendaraannya Nabi dulu itu apa? Unta, kuda, ini mau kan? Gampang turun Pak. Nah, ini yang menjadi persoalan di dalam hal ini. Ya. Jadi, makanya kalau sholat fardu Nabi tidak di atas kendaraan, turun diikat kendaraannya sholat. Kalau musafir. Tapi kalau sholat sunnah tak ada turun. Nah ini yang pernah dilihat oleh sahabat
itu Nabi bertasbih pakai isyarat kepalanya. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Didulukan. Dari sini ijma'nya ulama kalau sholat sunnah no problem, boleh dilakukan di atas kendaraan. Sehingga walam yakun yasma'u dzalika fi sholatil maktubah, itu tidak dilakukan untuk sholat fardu. Ini komentarnya ya, sehingga memunculkan jadi seperti itu. Walil fuqaha ara'un wa syurutun fi sholatin nafilah ala rohilati. Walaupun sholat sunnah yang Nabi pernah melakukannya di atas kendaraan, itu para ulama juga timbul pendapat dan syarat-syarat. Bagaimana pendapat dan syarat-syaratnya? Pertama, komentarnya Hanafi, inna qiblatal ajiz limaradin aw rukubin aw rukubin ala dabbatin jihada qudratahu. Menurut Hanafi, kiblat orang yang tidak bisa limaradin karena sakit, aw rukubin ala dabbatin atau karena menunggang berkendaraan. Oh, sekarang ini kendaraannya banyak ya, pesawat, bis, kendaraannya ya. Kalau dulu dano ya, kalau dulu ya hewan kendaraan, zaman Nabi. Sekarang bisa kendaraan hewan ya ada. Ya. Gimana kalau gitu? Maka bagi orang, katanya Hanafi, bagi orang yang lemah, nggak bisa mengarah kemana-mana, sakit misalnya. Kalau di ruang ICU, gak iso ngene-ngene, gak iso tangi, gak iso. Diwalak-walik kemana, gak iso kan? Seperti tak ubahnya orang yang ada di dalam kendaraan. Maka katanya Hanafi, ini jihada qudratihi, maka mengarah sebisanya, sakarepe wis, sak mampune ngadepnan dia itu. Ini Hanafi memberi kelonggaran yang sangat longgar dalam hal ini. Sampai juga wa yusolli, ini muttaji'an, walaupun berbaring, wa yusolli bi ima'in ayyatajawjahul ajiz ila ayyjihadin qadara, sampai dia kemana saja arah boleh melakukannya dengan sholat pakai isyarat. Nih berdasar ini ya, ini para jamaah. Kemudian dituturkan lagi kepada kita bagaimana pendapat yang selain Hanafi dalam hal ini, Maliki. Yajuzu lil musafirir raqib, yajuzu lil musafirir raqibi fil safaril ladzi yakhafu in nazala luson aw sab'an aw yatanaffalu bis shalah walau bil witri ala dabah ilal qibla wa ghairiha bihasbi tijah. Komentarnya Maliki, boleh orang melaksanakan di atas kendaraannya dalam kondisi safar walaupun itu sholat witir. Nah ini ya, ini sholat witir itu kan dianggap sholat kuat, itu walaupun sholat witir boleh. Ini menurut Maliki ya. Ala dabati ilal qiblah wa ghairiha, di atas kendaraan apakah menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ini komentarnya Maliki ya, walaupun itu sholat witir ya, berarti fardu itu tidak boleh ya melihat ini ya, yang dibolehkan hanya sunnah. Hadirin para jamaah, nah, nanti fardu itu zaman-zaman sekarang ya, itu muncullah ijtihad para ulama, karena Nabi itu kalau fardu turun, karena kendaraannya Nabi itu dulu begitu ya, kalau sholat fardu turun. Nah kalau sekarang ini, kalau sholat fardu turun dari pesawat amblas kon gituan ya, apa turun nih? Jangankan pesawat, kereta ya, kereta cepat Jakarta misalnya ya, nggak iso turun nduk endi kon. Ya ketinggal gitu kan, turun ya ditinggal, gak ngurusi wong situ ngono. Jangan ngono, bes saya iso hilang ngono. Hadirin pada jamaah, makanya muncul ijtihad untuk yang masa sekarang. Ini ya, sehingga kalau sholat sunnah, iya semua sepakat boleh ya. Tapi sholat fardu, itu beda. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Loh kalau tidak boleh tidak sholat.
Ada mengatakan gini, kalau sholat fardu boleh melaksanakannya itu dengan apa? Hurmatil waktu, menghormat pada waktu saja. Nanti di dalam kondisi yang normal mengulangi, itu pendapat. Sholat kan, hanya menghormati waktu, tepat waktu, seret. Tapi dalam kondisi yang sudah nggak ada hal-hal yang menyulitkan, dia mengkodok, mengulangi. Tapi pendapat yang lain nggak perlu mengkodok, karena itu sudah dibolehkan. Nah, ini pendapat kalau sholat fardu di atas kendaraan. Ini. Hadirin para jamaah, untuk sementara sampai di sini kita buka pertanyaan-pertanyaan. Sudah habis waktunya soalnya. Ada silakan yang mau Pak Haji. Oke. Yang kami pahami, tadi Ustaz juga menyampaikan bagaimana sholat di dalam Ka'bah. Menurut pandangan saya, karena Ka'bah itu kalau kita lihat mungkin kecil, tidak kecil, karena kita juga kecil, gitu. Tapi mungkin Ka'bah itu imajinasi saya, ya sebesar orang mungkin lebih besar lagi, mungkin bisa Masjid Istiqlal karena sangat luas, sehingga kemana ada di dalam Ka'bah ini menurut jalan, yaitu arah pintu Multazam itu masuknya, sehingga mungkin menghadapnya ya tidak menghadap ke arah pintu Multazam, jadi arah ke sana, anda sholat di depannya ada orang masukkan juga khusus. Jadi pandangan. Yang kedua adalah karena yang ditanyakan tentang sholat masih jadi saya dulu sholat itu karena ya belum paham mana yang saya sampaikan, sehingga maknanya itu ada supaya kita itu tidak mengikuti suatu tradisi biasa, ada hukum-hukumnya. Selesai sholat, selesai salam, takbir sampai di akhir salat itu saya berpikir alhamdulillah, ternyata dibetulin dengan alhamdulillah, istighfar dulu baru alhamdulillah, mana memang pencerahan, sehingga ada suatu bapak itu sholat kita itu juga mengarah tidak dengan kebiasaan. Jadi menurut petunjuk atau contoh dari Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini punya pandangan tersendiri, hebat ini. Ini pandangan tersendiri. Ilmunya akeh bisa nih. Ya, para ulama saja beda-beda tadi ya. Kalau sholat di dalam Ka'bah, ada yang mengatakan sampai yang fardu boleh. Ada yang mengatakan hanya sholat sunnah yang boleh. Sholat fardu tidak sah. Itu Hambali tadi kan. Itu di dalam Ka'bah. Lalu persoalannya menurut Pak Kiai ini menurut pandangannya itu boleh sholat kemana saja mandangnya kalau di dalam Ka'bah ya iya, itu menurut Hanafi kan bebas kan kemana saja, tapi ada pendapat harus mandang ke tembok pokoknya kan, tembok yang bangunan yang ada di dalam itu Syafi'i. Kalau melihat riwayat yang tadi sampai ditanyakan oleh Umar kepada sahabat Bilal, ya, apakah betul Rasulullah pernah sholat? Tidak betul. Terus Bilal memberi penjelasan, masuk sebelah kiri itulah Nabi itu sholat. Berarti pasti arah kiblat ada ya di situ. Ya, kita kalau mau mencoba, ayo mlebu nang Ka'bah. Nek oleh
Itu masuk ini sebelah kiri sholat ngadep ya di situ ngadepnya. Kalau persis niru Nabi ya kan. Ini sebenarnya ya Ka'bahnya seperti kita di dalam Masjidil Haram itu kan Ka'bahnya ya di situ kiblatnya, sehingga seluruh orang yang ada di Masjidil Haram itu menghadapnya nggak lurus gini Pak ya, nggak lurus kayak kita ini, nggak seperti di Medina, jadi muter kan, karena ya Ka'bah itu jadi kiblat kita. Intinya ngono ae wis. Ini kita lo paling yo gak pernah mlebu nang Ka'bah. Ya mudah-mudahan Allah kuasakan, bisa saja ya. Allah kuasakan. Wong Jokowi ae bisa, Pak Jokowi. Ya kan winginane kan. Padahal Pak Jokowi. Allah kuasakan ya Masya Allah. Kita nggak bisa. Pak Jokowi lo sholat tapi nggak sholat ya embo sholat gue udah haru kan. Yang jelas bisa masuk Ka'bah kan. Oh. Kita balik-balik sholat, bahkan ustadz gak iso. Ini Allah yang menentukannya, Masya Allah. Sing intine ngono wis ojo mencari-cari ngene. Lah apa sholat nggone jero Ka'bah wong gak tau nang kono ngono maksudnya. Nah, kita ini sholat di luar Ka'bah realistisnya maksudnya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan ketika usai dari salam setelah sholat? Sholat fardu apa sholat sunnah? Ngono ya. Sholat apa Pak? Sholat semua sholat ya. Sholat fardu apa sholat sunnah Pak? Sholat fardu. Baik. Iya. Muncul ada orang mengatakan ya, karena mendengar Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillah. Ngono ya yo. Krungu kan. Malahan ngene. Assalamualaikum warahmatullahi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma'asmi syai'un fil ono sing ngono yo. Assalamualaikum warahmatullahi, ono astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Oh. Sing bener iki ndi? Ono sing ngene mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sujud syukur. Kon ono sing ngono. Ya. Langsung sujud. Ya Allah. Nah konek wong macam-macam ya wong ya. Karena yang kita tahu pengalaman gak di masjid untuk ndi kan ngono kan. Ini kon masjid kalau ngono. Mari salam langsung sujud jrek ngene kon. Ya Allah. Allahu Akbar baru wiritan. Ya. Ndi ki sing di kok cek akeh nih. Para jamaah, kalau pada mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, ini nanti babnya di sunnah-sunnah sholat Pak ya. Belum ini ya. Nanti dibedah gitu ya. Kita ini masih apa? Syarat. Rukun belum ya? Ini masih syarat-syarat. Syarat wajib, syarat sah ini ya. Syarat belum selesai sih ya kan? Itu syarat keempat, ada 11 syaratnya kan. Masya Allah. Ini makanya kudu ngaji dibedah ini macam. Terus nanti ada rukun. Mari rukun ada 11 yang disepakati, ada yang itu 13. Nanti ada sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah ini banyak sampai 30 jumlahnya. Salah satunya ketika selesai dari sholat itu apa sunnahnya, ngono kan? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat sudah dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Nah ini kan. Itu masuk pada bahasan sunnah-sunnah. Nah, kalau kembali ke sini, ini saya sampaikan bocorannya ya, belum dibahas kan ya. Nih, kalau menurut Nabi itu idza faragha min salat terus istighfar salasan. Kalau selesai dari salat, Nabi itu beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu pun si onoknya nih, istighfar iku astagfirullahal azim apa astagfirullah tok. Ngono. Ini kan persoalan. Karena gue hadisnya istighfaro salasan. Nabi kalau sudah selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfaro salasan. Ini hadis Pak ya. Nabi itu beristighfar 3 kali. Karena muni ini hadis yang ngono, itu ditangkap astagfirullah, ngono wae ngono. Kati al
azim, ngono barang enggak ngomong ya kan? Istighfar 3 kali, itu istighfarnya ya apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apa ngono? Ini kan, itu juga muncul pendapat-pendapat. Nah, nanti dibahas itu Pak ya. Sing ono riwayat ini tok Pak. Dak ono alhamdulillah, dak ono apa meneh sujud syukur mau. Wah, iki soro ya. Assalamualaikum langsung sujud syukur. Ono ngono iku. Ono sing ngene. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Ono sing ngono Pak. Coba ini dibedah sunnah-sunnahnya. Nanti tapi Pak ya, sik durung ya. Nih, tapi bocorannya sudah saya sampaikan. Ini riwayat hadisnya. Nabi itu kalau usai dari sholatnya istighfar salasan. Beristighfar 3 kali. Kalau redaksinya dalil hadis itu ngono, ngene tok astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar itu fi'il madhi. Ini terus dipraktekkan astagfirullah, saya minta ampun ya Allah, saya minta ampun ya Allah. 3 kali. Baru nanti kelanjutannya sunnah-sunnah yang lain. Nanti urutannya tek. Nanti akan dibedah pada sunnah-sunnah sholat. Ya judulnya ya. Umpama ndak ada ngono apa? Ya ndak apa-apa. Wong wis pokok wis sholat. Iya. Makanya itu tidak rukun, tidak syarat. Ya. Masih tidak ada ngono lho, tidak apa-apa, sholatnya sah. Tapi kalau mengikuti sunnah, istighfar. Ada mengatakan, apa itu istighfarnya Nabi ketika selesai sholat kok istighfar? Nabi saja masih minta ampun ke Allah. Untuk apa? Kekurangan sholat, barangkali ada yang nggak khusyuk. Allah. Sholat tadi lho Pak, tidak khusyuk dulu. Cik ini diampuni oleh Allah. Bukan istighfar dosa-dosa besar, enggak itu, Masya Allah. Ya. Istighfarnya itu di situ. Mungkin sope tidak kena, mungkin mocone gak, Masya Allah. Tadi saja sopnya di depan ini gak kena ini. Ini terus terang ya saya katakan, saya akan di belakangnya ya. Kemajuan ya 5 orang ini, Masya Allah. Karena melok sajadahe. Wah gak enak ngoreksi bapak-bapak ya. Iya, itu gak kena itu. Kenapa? Karena imamnya gak ngoreksi. Jadi belum drone ini. Lakukan foto. Terus. Lu ini maksudnya ini. Tadi sih lu ini. Tapi stabil kabeh, jadi tak tarik ini stabil kabeh. Jadi imamnya mau yang belum lurus. Itu sudah benar istighfar ya. Kekurangannya itu diistighfari 3 kali. Itu sholatnya itu loh. Nabi saja saya ngomong, Nabi jangan-jangan tidak khusyuk. Nabi pasti khusyuk padahal ya kan. Awak deh ikut contohi kepada kita. Nanti akan dibahas Pak, insya Allah ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'idhimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.